billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin ila an qala. Al-babus sadisu fi adabil 'alimi fi durusi. Al-babus sadis, bab yang ke-6. Itu menjelaskan tentang adab seorang alim fi durusihi, di dalam mengajarnya seorang alim. Idza azamal alimu an yahdura majlisa darsihi yatatahharu minal hadathi wal khubuthi wa yatanazzafu wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana thiyabihi alla yuqati baina ahli zamanihi qasidan bidzalika kullahu ta'zimal ilmi wa tabjil syariati wa yanwi bi ta'limihi at-taqarruba ila Allah ta'ala wa nasral ilmi asy-syarifi wa ihya'a dinil islami wa tablighu ahkamillahi ta'ala allati u'tumina 'alaiha wa umira bi bayaniha. Idza azamal alimu, jika azama berazam, hendak siapa al-alimu, seorang alim, akan hendaknya yahdura menghadiri siapa al-alim majlisa darsihi, pada majlis darsihi pelajarannya alim, maka yatatahharu bersuci siapa al-alim minal hadathi, dari hadas, wal khubuthi, dan kotoran, wa yatanazzafu, dan membersihkan siapa al-alim, bebersih, wa yatatayyabu, dan memakai wangi-wangian, wa yalbasu, dan memakai siapa al-alim ahsana thiyabihi, pada sebaik-baik pakaiannya alim, ala iqati, yang sesuai, baina ahli zamanihi, di antara orang-orang zamanihi, pada zamannya al-alim. Qasidan, halnya bermaksud siapa al-alim, bidzalika, dengan hal itu, tatahur minal hadath wal khubuth, dan lain sebagainya, kullahu, semuanya itu, ta'zima, akan mengagungkan al-ilmi, wa tabjila syariati, dan memuliakan syariat, wa yanwi bi ta'limihi, dan berniat siapa al-alim bi ta'limihi, dengan pengajarannya al-alim, at-taqarruba, akan mendekatkan diri ilallahi, kepada Allah, wa nasra, dan menyebarkan al-ilmi, ilmu asy-syarifi, yang mulia, wa ihya'a dinil islami, dan menghidupkan agama Islam, wa tablighu ahkamillah, dan menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala, allati, yang mana u'tumina, diberi amanah siapa al-alim, alaiha, pada ahkamillah, wa umira, dan diperintahkan siapa al-alim, bibayaniha, untuk menjelaskan ahkamillah, wal izdiyada minal ilmi biidhari as-sawab, dan menambahkan minal ilmi, daripada ilmu,
biidhari sawabi, dengan menjelaskan aswawabi, sebuah kebenaran. Waruju'a ilal haqqi, dan kembali ilal haqqi, pada sebuah kebenaran. Wal ijtima'a, dan berkumpul ala dzikrillahi, untuk zikrillah, mengingat Allah. Wassalama ala ikhwanihil muslimin, dan mengucapkan salam ala ikhwanihi, kepada saudara-saudaranya al-alim al-muslimin, yang beragama Islam. Wa du'a lis-salafis sholihin, dan mendoakan lis-salafi, pada ulama-ulama terdahulu, as-sholihin, yang saleh. Jadi itu diantara ketika seorang guru atau pengajar ketika hendak masuk majelis atau kelas, di mana ia mengajarkan ilmu, maka hendaknya yang pertama tadi adalah tatahur minal hadas, harus suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian perhatikan ada kotoran atau tidak menempel pada bajunya atau badannya. Kemudian bebersih, ya, dibersihkan semuanya. Kalau bisa pakai apa? Pakai minyak wangi. Biar apa? Biar harum. Ini kita juga alhamdulillah masjid ini harum. Harum apa? Baygon. Yang penting harum kan? Iya. Dan tidak ada persyaratan harumnya seperti apa. Yang penting harum. Harum, tapi betul-betul harum yang mengenakan, ya, dan bisa menenangkan jiwa setiap orang di sampingnya. Jangan harum-harum yang kurang mengenakan. Mana harum liur, itu kan juga harum. Harum bagi siapa? Harum bagi masing-masing pemiliknya. Jadi yang bukan pemiliknya agar bau. Kemudian apa lagi? Ya, harum-harum yang memang bisa menenangkan jiwa, ya. Ketek juga wangi bagi pemilik. Iya. Ini juga nih, lamun jare wong Banten mek kuen, apa kuen? Ada item-item di sini nih, di jempol kaki. Nah, itu bagi pemiliknya wangi-wangi aja. Enggak usah bau. Bau ya, asalnya pengen 2 kali, pengen lagi nyobain lagi. Kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang sopan dan layak dilihat, ya. Jangan mengajar kemudian pakai baju kemudian ada tulisan di belakangnya Dajjal. Ya. Nah, semua itu diniatkan untuk mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu. Dan kemudian ketika mengajar, niatkan dengan mengajarnya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyebarkan ilmu yang mulia, menghidupkan agama Islam. Ya kan, dengan adanya pengajian seperti ini di pesantren kan Islam hidup. Kemudian tablighu ahkamillah, menyampaikan hukum-hukum Allah, yang mana seorang alim memang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Kemudian niatkan juga dalam mengajar itu menambahkan ilmu, karena mengajar bukan hanya mengajar saja, justru ketika mengajar itu ada kondisi di mana kita mendapatkan sebuah kesempatan dalam rangka untuk
menambahkan ilmu dengan cara mengajar. Ya. Kemudian apalagi kembali kepada sesuatu yang benar. Ya. Baik itu belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Wal ijtima, dan ketika nanti berkumpul di majlis taklim, maka niatkan untuk apa? Ya. Untuk mengingat Allah. Kemudian apalagi niatkan untuk memberikan salam. Ya, nanti ketika di majlis taklim itu diawali dengan ucapan salam terlebih dahulu. Dan nanti dibiasakan untuk mendoakan ulama-ulama yang saleh. Baik di awal pengajian ataupun di akhir pengajian. Wa idza kharaja, dan ketika keluar siapa alim min baitihi, dari rumahnya alim, da'a, maka berdoa siapa alim bidu'ail waridi, dengan doa yang al-waridi datang anin nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Wa Allahumma inni a'udzubika an adilla au azalla au uzilla au adlama au udlima au ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairuka. Di dalam al-adhkar begini nih. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlama au udlam au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, meminta perlindungan siapa aku bika terhadapmu, an hendaknya audillah, daripada aku sesat, au udalla, atau disesatkan, au azalla, atau aku tergelincir, au uzalla, atau digelincirkan, au adlima, atau berbuat dolim, au udlama, atau didolimi, au ajhala, atau berperilaku bodoh, au yujhala alayya, atau dibodohi alayya, siapa aku. Jadi minta perlindungan dulu kepada Allah ketika hendak berangkat atau baru keluar dari rumah, itu baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha ghairuka. Maka azza jaruka, agunglah apa jaruka, pelindunganmu, wajalla, dan agung pula apa thanauka, pujianmu, wala ilaha, dan tidak ada ilaha, Tuhan itu mawujud, ghairuka, selain dirimu. Itu dibaca. Summa yaqulu, kemudian membaca siapa al-alim, bismillahi amantu billah wa atasamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sabbit janani wa adiril haqqa 'ala lisani wa yudimu dzikrallahi ta'ala ila an yasila majlisat tadris. Kemudian membaca bismillahi dengan menyebut nama Allah, amantu, aku beriman, billahi, kepada Allah, wa tasamtu, dan berpegang teguh siapa aku, billahi, kepada Allah,
wa tawakkaltu dan bertawakal siapa aku 'alallahi kepada Allah, wala haula dan tidak ada daya itu maujud, wala quwata dan tidak ada kekuatan itu maujud illa billah terkecuali dari Allah. Allahumma tsabbit ya Allah tetapkanlah olehmu janani hatiku, wa adir dan sematkanlah al-haqqa kebenaran ala lisani pada lisanku. Dan setelah itu ketika berjalan yudimu dzikrallahi, ya, mendawamkan siapa alim dzikrallahi akan menyebut Allah ila sampai an hendaknya yasina, ya, sampai siapa al-alim majlisat tadris pada tempat belajar. Jadi sambil berjalan sambil berzikir. Terserah zikirnya apa yang disukai. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa tujuannya? Agar kemudian menetapkan tujuannya itu apa. Ya, kalau memang tujuannya dakwah, maka dakwah itu kemudian dibantu niat kita dengan zikir kepada Allah. Kenapa khawatir ketika dalam perjalanan ada setan masuk, yang pada akhirnya setan itu menggelincirkan niat kita yang tadinya baik jadi salah. Maka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara bagi kita untuk apa? Untuk terhindar dari godaan-godaan syaitan. Faida waswala ilaihi, faida maka ketika waswala sampai siapa al-alim ilaihi pada majlis ta'lim, maka yusallimu alal hadirin mengucapkan salam siapa al-alim alal hadirin kepada orang-orang yang hadir. Assalamu alaikum. Itu salamnya ya. Itu salamnya. Bukan swastiastu. kecuali Satria jadi gubernur. Kalau jadi gubernur salamnya semuanya ya diawali dengan salamnya orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Atau ditambah lagi karena orang Sunda ada bahasa apa lagi tuh? Sampurasun, rampes gitu. Ya, dalam rangka apa? Untuk menghargai umat-umat yang lain. Gitu ya. Tapi kalau kemudian majelis taklimnya semua mayoritas orang Islam, yang nggak perlu kamu nambah-nambahin salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Gitu ya. Belum semuanya Islam kok. Gitu. Wa yajlisu mustaqbilal qiblati dan duduk siapa al-alim mustaqbilal qiblati menghadap kiblat. Lah ini gimana kita ini? Saya ngadepnya enggak menghadap kiblat. Wala idza amkana jika memungkinkan siapa alim. Artinya apa? Lebih mendahulukan para hadirin dulu yang menghadap kiblat begitu. Idza amkana jika memungkinkan siapa alim. Biwaqarin dengan berwibawa, ya, duduknya dengan wibawa sebagaimana seorang kiai kan kalau duduk berwibawa banget kan gitu. Tapi wibawa tuh kadang-kadang gimana orangnya ya. Ada yang duduknya begini, ada yang begitu, begono. Istilah itu pokoknya kiai mah berwibawa. Mau gimana kiai? Pokoknya kiai mah berwibawa. Lah sebab duduknya kiai itu macam-macam. Menyalahin juga gak berani. Karena gak salah wong duduk doang kan. Kecuali kiainya duduk di atas meja. Baru dikasih tahu kalau berani. Lebih baik sih kasih tahu, karena mau tidak mau hal yang seperti itu akan membuat kecurigaan kepada setiap
orang, akhirnya jatuh wibawanya. Wasakinatin, dan tenang duduknya. Gimana tenang? Ya dengan modelnya beliau saja. Tenangnya seperti apa? Ya, nggak rusuh. Jadi ngajar rusuh ngajarnya. Berdiri sampai berdiri di atas meja. Tenang, wa tawadhu'in, dan dengan sifat tawadu, wa khusyu'in, dan khusyuk. Mutarabbi'an, dengan duduk menyila. Tarabbu', au ghayra dzalika, atau lain sebagainya. Minal jalasa, dari duduk-duduk al-hasanati yang baik. Ya, mau mutarabba juga, mutarabbi juga boleh. Ya, mau kemudian duduk seperti ini juga nggak jadi masalah. Ya, yang terpenting tenang. Ya. Tapi kalau di panggung nggak bisa, di panggung mah tenang itu nggak bisa. Nah di panggung mah ya memang kadang-kadang banyak leluconnya di panggung mah. Tapi kalau majelis taklim itu jangan banyak lelucon. Ya, ketawa boleh seala kadarnya saja. Wal yasun badanahu anizahfi an makani. Wal yasun, dan jagalah siapa al-alim badanahu, pada badannya alim, anizahfi, dari berdesak-desakan. Makanya kenapa dari zaman dulu hingga sekarang para kiai itu sering duduknya di mana? Di depan. Untuk apa? Menjaga wibawanya para kiai. An makanihi, dari tempatnya. Jangan pula duduknya kiai berdesak-desakan dengan banyak orang, terkecuali memang sudah tidak ada tempat lagi. Kalau memang sudah berdesak-desakan, ingat ya, yang namanya kiai atau orang alim harus bisa insaf dan juga tarkul istinsaf. Tuh kan, iya apa itu. Iya. Coba salah satu adabnya bagi santri juga apa? Tuh. Beresin kalau ada yang mengganggu pelajaran. Santri itu alim itu harus bisa insaf dan tarkul insaf. Wis itu. Dan juga apa insaf wa tarkul istinsaf, harus bisa menghormati orang lain, tidak hanya dihormati saja. Isar watarkul istiksar, namanya alim harus bisa mendahulukan orang lain, tidak hanya ingin diduluin terus. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau memang tempatnya sudah tidak memungkinkan lagi, ya silahkan. Tapi diupayakan kita nih sebagai santri ya, santri Darul Furqan, kalau ada kiai atau guru ya nggak dapat tempat duduk, lebih baik kamu yang keluar. Untuk apa? Untuk memberikan tempat kepada guru. Apa tujuannya? Untuk menjaga wibawanya seorang kiai atau seorang guru. Wayadaihi anil absi, dan kedua tangannya anil absi, daripada bermain-main atau dimain-mainkan. Mana lagi ngajar tangannya gitu-gitu. Kan santri kan kalau lagi boring, lagi bosen kan, lagi mamal, lagi bosen kan gitu. Nah, ya kalau seorang guru, seorang kiai gitu-gitu lagi ngajar gak mantes. Watasbik, dan menyela-nyela jari jemari. Jadi ya ini ya, jadi ini 1, 2,
Tiga. Jadinya senam, kasih musik joget tuh. Nah itu juga gak baik ketika lagi ngajar. Masya Allah banyak manfaatnya ya ketika kita ngaji adabul alimul muta'alim itu mawas diri loh ke kitanya Pak. Itu yang dirasa oleh kami belajar taklimul muta'alim, belajar kitab adabul alimul muta'alim, yang dirasa itu mawas diri. Melakukan ini takut, aduh nggak boleh, takut. Tadinya saya tidak menyadari kalau ada bahasa kecurigaan itu, tapi tak pikir-pikir iya juga ya. Dan ini sudah saya diskusikan dengan istri saya. Terus nanti kalau Yusuf minta ini minta itu, ya Yusuf minta tolong aja sama yang lain. Kenapa? Karena mawas diri. Paham ya? Maksudnya ya, paham. Gitu. Tetap harus menjaga. Ya tetap memang yang menjaga semuanya Allah. Dan kitanya juga harus bisa apa? Harus berikhtiar menjaga diri gitu. Wa ainahu dan menjaga ainahu matanya alim antafrikin nadhari dari memutar-mutarkan an-nadhari pandangan min ghairi hajatin dengan tanpa butuh tanpa ada urgensi sama sekali matanya guru begitu. Nah, kalau nggak butuh-butuh banget yang nggak perlu begitu lagi ngajar kok gitu. Apa itu maksudnya? Kalau kanan bisa saya, kalau kiri nggak bisa. Kanan bisa, kiri bisa. Bisa. Karena belum latihan. Yang nggak perlu juga Pak, nggak perlu dilatih. Wal yubaid anil mizah wa kasratid dhahiki. Wal yubaid dan menjauhkan siapa al-alim anil mizahi dari canda tawa. Ini ada agak rumit ini. Ya. Nah kalau nggak pakai bercanda kadang-kadang santri loyo, apalagi kalau udah logatan terus tanpa kemudian nggak ada candanya. Nah il, gitu, gitu. Kenapa emang? Lah nggak percaya kemarin juga kan logatan doang kan, taklikon doang kita kemarin, tapi ya akhirnya begitu kan, matanya dua watt lah ilah illallah ya ini. Ini fakta Pak, bukan fiktif. Bolehlah bercanda tapi jangan terlalu banyak. Khawatir apa? Khawatir keluar dari pembahasan. Ya kan sering kalinya kan begitu. Yang dibahas tentang A, tapi karena banyak canda tawa, akhirnya kemana-mana pembahasannya. Itu kan yang sering kali terjadinya kalau pada akhirnya banyak canda tawa. Lanjut. Makanya kiai saya dulu itu gak ada canda tawanya. Ada canda tawanya paling dan dikit ketawa. Lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Hup. Jadi yang tadi lanjut. Hup. Fokus lagi nyoret lagi. Nanti ada ketawa lagi. Lanjut. Nyoret lagi. Begitu. Kenapa? Karena khawatir keluar dari pembahasan. Dan keluar dari pembahasan, seorang guru keluar dari pembahasan itu nggak boleh. Harus sesuai dengan judulnya tentang apa, itu aja dibahas terus gitu, runtut, poin-poinnya disebutkan. Wa fa innahu wa kasratid dhahiki, dan menjauhi banyaknya tertawa. Susah juga nih. Mana ya, kadang-kadang kitanya mau serius kebawa sama santrinya, pengennya ketawa terus susah jadinya. Dibawa serius ngarantuk tuh. Bahasa serius aja udah hipnotis tuh. Udah mulai. Bahasa serius doang. Ngomongin serius. Jadi santri itu serius. Udah tuh, hipnotis masuk.
Fa innahu yuqallilu al-haibata. Tuh, dengerin kata Mbah Hasyim. Fa innahu maka sesungguhnya ya mizah wa kasratid dhahik tadi itu yuqallilu mengurangi al-haibata wibawa wa yusqitu dan menjatuhkan al-hashmah al-hashmata martabat. Iya kan? Enggak ada wibawanya kalau kiai ikut ketawa sama kita itu. Iya kan? Enggak ada wibawanya. Makanya saya harus berusaha dan berupaya menjaga wibawa kiai. Sepakat? Harus sepakat. Kiai kita itu jangan sampai jatuh. Wibawanya kiai jangan sampai jatuh. Makanya kitanya jangan terlalu banyak ngajak bercanda kaki kiai. Ada kiai, ada guru. Kiai ngopi, kiai ngopi, kiai. Kan nggak ada wibawa kalau. Nah contoh lah ini sedikit. Ketika tadi ini ngasih tahu aja lah, ngasih tahu saran. Pulang tadi kan Kang Yasin pulang dari acara besar, pulang. Terus santri teriak, toam. Kira-kira itu sopan enggak? Enggak sopan. Gurunya datang kok langsung ditugah lagi, toam. Ke kiai mah jangan lagi adrahi, wajib. Kalau orang salafiyah itu nyebutnya adrahi. Adrahi itu ada santri baru pulang lagi ke pondok, nyebut, woi adrahi mana adrahi? Jadi makanan dari rumah yang dibawa ke pondok itu adrahi. Ya. Kalau di DF dulu nyebutnya ngoprek. Nggak tahu nih Darul Furqan nyebutnya apa nih? To'am di sini mah. It'amu to'am alal masakin. Nggak sopan ya. Nanti dikasih tahu adik-adiknya bahwa hal yang seperti itu nggak sopan. Datang guru langsung to'am. Ya kalau nanti ada bagiannya ntar juga dikasih, ya kan? Nggak perlu kemudian ke guru ngomong to'am. Nggak baik, nggak sopan. Ya, tuh coba nanti kasih tahu. Ya. Di sini kan juga ada guru kalian tuh lagi duduk tuh di belakang kalian tuh. Kan itu guru itu kan man alama harfan wahidan. Siapapun yang pernah mengajarkan satu huruf kepada kita itu guru kita. Itu jangan celutak, lamun jadi wong Banten mah celutak. Baru celutak apa sih? Alunjak gitu. Ya celutak. Ngucapnya celutak nih guru itu nggak baik ya. Ngilangin apa? Ngilangin wibawanya guru. Ngilangin muruahnya guru. Afwan. Antum harus lebih paham dan harus paham sebenarnya. Tahu nggak kenapa guru-guru kalian yang sekarang ngabdi di pondok itu ada kamarnya disekat begitu, nggak dibarengin. Paham maksudnya? Paham kan? Satu diantaranya guru akan mengawasi kamu di kamar. Yang kedua, kenapa disekat sih? Itu sebagai pembeda mana santri, mana guru. Itu sebenarnya bisa dipahami ya. Kalaupun misalnya nggak ada guru di sana, ada kekhawatiran takut santri itu pada akhirnya brutal, dan itu yang seringkali terjadi ya tasawaya. Kalau di kamar nggak ada gurunya, brutal. Ada gurunya aja bisa brutal, apalagi nggak ada. Paham maksudnya ya? Ada gurunya aja terkadang santri mah berani, apalagi nggak ada gurunya. Jadi gitu Teh Hasna. Ya.
Dan guru-guru kalian itu sebenarnya ingin mengangkat derajat kalian, sebenarnya dengan cara seperti itu ingin mengangkat derajat. Nanti ada waktunya Teh Hasna, Teh Aul, itu juga bakal ngabdi. Berarti jadi apa? Jadi guru dari adiknya. Kiranya ketika nanti Teh Hasna, Teh Aul ketika ngajar, ya kayak Kang Yasin lah hari ini. Ya, terus ada anak-anak kalian, adik-adik kalian celutak sama Teh Hasna. Gimana rasanya? Ya jawab aja masing-masing. Manusia bukan nabi, boy. Ngerti ya? Jadi harus bisa paham. Bukan kemudian pada akhirnya begini, iya saya tuh jadi guru. Enggak begitu dong, kita ini santri. Saya katakan berkali-kali, kita ini adalah santri, bukan anak-anak sekolah biasa, bukan. Ya, dimana anak-anak sekolah hari ini terkadang apa? Terkadang dengan gurunya saja berani asal ngomong gitu. Nah kita ini bukan anak-anak sekolah yang seperti itu. Kita ini siapa? Santri loh. Santri itu dikenal dengan apa? Dikenal dengan tawaduknya, wekornya, iya kan? Dikenal dengan apa? Dengan penghormatannya, takdimannya seorang santri itu seperti apa? Itu dikenal dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, santri itu dikenal seperti itu. Maka begini adik-adikku, sekarang kan nama santri pun ternyata, nama santri sekarang sudah hancur. Iya enggak? Nama santri itu hancur, oknum. Oknum apa? Oknum santri hari ini. Makanya di awal itu harus kita siapkan ketika kita mau jadi santri, maka persiapkan niat kita betul-betul pengen jadi santri. Bukan jadi siswa, tapi betul-betul jadi santri. Beda loh siswa sama santri, yuk beda. Santri itu sing mondok, sing belajar agama. Siswa itu kan tidak pada akhirnya memaksimalkan dalam agama kan begitu. Nah, jadi hari ini terkadang santri itu sudah banyak dilecehkan. Lihat di media sosial. Banyak hari ini orang tua yang tidak mau lagi memesantrenkan anaknya. Gara-gara siapa? Gara-gara oknum. Satu, oknum dari kiainya. Yang kedua, oknum dari santrinya sendiri. Makanya saya berupaya lagi-lagi semuanya, pengen nangis lagi jadinya tuh. Saya tuh orang yang paling gak terima, kalau punten-punten, saya gak terima kalau nama santri itu diacak-acak gitu. Ya sekalipun ilmu saya mungkin tidak sehebat santri-santri yang lain, tapi karena saya pernah pesantren gitu aja. Dan ketika nama santri itu dilecehkan, nyeri Pak. Makanya harus bisa menjunjung tinggi nama santri. Dan alhamdulillah kita punya hari yang khusus di negara kita ini. Hari santri nasional. HSN kita sudah punya. Artinya apa? Kita ini diagungkan. Tapi jangan sampai pada akhirnya nama pesantren, dimanapun itu pesantrennya, jangan sampai kemudian dilecehkan dengan oknum-oknum yang kurang ajar itu. Ya, makanya satu diantaranya kami minta kepada kalian, doakan guru-guru kamu di sini. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan, niat yang tulus, hatinya karena Allah. Semuanya. Ya, baik kemudian guru yang hari ini dari pengabdian, dari Darussalam, Garut, Rasamana, ini harus kita junjung tinggi. Apa artinya? Karena mereka pun sama-sama berjuang li'i'lai kalimatillah, sama-sama berjuang untuk meninggikan asma'nya Allah, meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya masing-masing. Ya, kalau misalnya kita temukan, kita sudah pernah pelajari, kita temukan ada kekurangan dari seorang guru, hal yang wajar, bukan nabi, boy. Ya kan? Bukan nabi, hal yang wajar. Ada yang mampunya ke A, ada yang mampunya B. Sekarang begini, di kita saja di santri, mungkin tidak semuanya paham dengan ilmu nahwu kan? Iya. Dan tidak semua santri ini paham ilmu sharaf. Paling beberapa gelintir saja yang pada akhirnya paham dengan betul, dengan baik terkait ilmu nahwu dan sharaf. Tapi jangan berputus asa, mungkin boleh jadi yang lainnya pun ada yang dimampukan di saat itu. Ini jadi apa? Jadi barometer kita loh sebenarnya. Ya. Kalau seorang guru punya kekurangan, ya pasti namanya manusia biasa. Dalam akidah saja, dalam akidah. Nabi Muhammad itu punya sifat al-a'rad al-bashariyah. Ya. Punya sifat-sifat kemanusiaan.
seorang nabi tetap masih punya sifat kemanusiaan. Ya apalagi macam-macamnya manusia seperti kita ini. Benar manusianya Pak. Nabi bukan, ya ngaku wali nggak boleh. Iya toh? Makanya kan salah satu kemarin kita bahas di mana dalam kitab Bidayatul Hidayah ada 3 hal yang kemudian disembunyikan oleh Allah. Apa diantaranya? Diantaranya adalah walinya Allah disembunyikan di sekitar hamba-hambanya. Artinya tidak ada yang tahu orang itu wali terkecuali Allah yang tahu. Ngaku wali bukan wali. Gitu. Nah ini jadi barometer bagi kita saling hargai dan hormati. Karena mau tidak mau Yasir nanti akan mengabdi. Ya mengabdinya itu apa saja, tidak mesti harus mengajar. Satria bisa jadi ketika guru memerintahkan ke satria bukan suruh ngajar tapi disuruh apa? Suruh ngantar galon. Itu juga kan khidmatul ulama. Berkhidmat terhadap ulama kan dengan berbagai macam cara. Di Darussalam Garut juga di Kersamana itu kan nggak semuanya ngajar kan. Ada yang jaga dapur, ada yang jaga bersih-bersihin masjid, ada yang kebersihan, ya kan? Tidak semuanya itu ngajar. Enggak. Tapi itu pun mulia. Kenapa? Karena itu termasuk salah satu khidmatul ulama. Ini sedikit cerita. Saat itu kami juga disuruh, Teh Hasna disuruh ngajar. Tapi saya itu termasuk orang yang rada ketakutan juga kalau ngajar itu. Takut saya itu. Waktu pertama kali setelah lulus, saat itu diperintah oleh beberapa guru untuk ngajar, saya masih ada rasa takut. Sebenarnya ini pun masih ada rasa ketakutannya. Tapi mau tidak mau, bismillah tawakkaltu ala Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tambahkan ilmu kepada saya, kemudian mudahkan saya untuk menjelaskan sesuatu. Kalau ada sesuatu yang tidak paham, ya Allah berikan paham kepada saya. Allah mafiqahna fiddin wa alimna takwil. Saat itu apa? Saya ngajar? Enggak. Ajijah. Saya tuh dulu ngangkatin sampah. Barang teman saya yang hari ini sedang pesantren di mana di Pandeglang sekarang. Doakan mudah-mudahan cepat nikah. Mudah-mudahan dia bisa lihat video saya hari ini. Berdua saya ngangkatin sampah. Apa kemudian saya hina? Lah, tidak. Dan saya tidak menganggap hal itu adalah sebuah kehinaan bagi saya. Tapi saya akan mengatakan, ini adalah jalan saya untuk berkhidmat kepada kiai saya. Mau kapan lagi? Kan gitu. Kapan lagi saya bisa berkhidmat kepada kiai? Sekalipun munjal-munjal sampah, bau dan sebagainya. Yang masuk ke wilayah perempuan, ambilin sampah-sampah di perempuan. Masukin kemana? Masukin ke gerobak, digotong-gotong gerobaknya. Berjalan kurang lebih 2 bulan setengah. Karena saat itu abah saya masih tidak membolehkan saya untuk ngajar, tapi tetap harus belajar. Nah, sudah seperti itu. Nah, ini menjadi apa? Menjadi sebuah ukuran bagi kita, untuk adik-adik saya. Kalau nanti ada yang mengabdinya, pada akhirnya enggak ngajar, jangan kemudian putus asa. Ya, jangan begitu. Ya sih aku mengabdi. Jangan begitu sifatnya. Kita ini khidmat kepada ulama, apapun khidmat ulama. Bahkan bawa mobil, nganter kiai kemana-mana pun itu juga apa? Khidmatul ulama. Dan hari ini sedang dicontohkan oleh siapa? Dicontohkan oleh Kang Yasin sebenarnya. Dan hari ini sedang dicontohkan sama Kang Yasin. Kang Yasin tidak malu. Ketika misalnya dipinta nganterin dulu. Ketika kita mau bawa motor, dia bilang, udah saya aja yang bawa motor. Itu salah satu apa? Khidmat. Ya, itu salah satu khidmat. Maka ini kita belajar seperti itu. Jangan malu. Apapun yang dilakukan, nanti kan kita rencana mau apa nih? Mau motong-motongin plastik. Ya, motongin plastik buat kemudian kita jual plastik itu agar menjadi biji-biji plastik lagi, kemudian nanti diolah. Itu jangan malu untuk gunting-guntingin apa? Gunting-guntingin aqua. Rencana niatnya apa? Jangan kau bilang, aku mendapat bagiannya ini. Jangan. Tapi niatnya apa? Ya Allah, dengan cara ini ya Allah boleh. Mudah-mudahan saya bisa bersodakoh, bisa infak ya Allah dengan jalan seperti ini. Kemana? Ke pondok pesantren. Gitu pikirannya, pola pikirnya harus seperti itu. Gitu ya. Ya, sekarang begini.
Tanya deh sama Teh Salwa yang hari ini sedang mengajar di pondok. Apa ada harapan-harapan kemudian ketika dikirim oleh gurunya datang ke pondok pesantren ini? Ada harapan, mudah-mudahan saya dapat gajinya 6 juta. Enggak ada. Sudah, apa yang dilakukannya, rencana itu adalah rencana yang baik. Ya, jangan ada niatan-niatan, oh dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Semua guru-guru di sini pun yang saya tahu, ya karena saya tahu banget gitu. Karena saya ada di sini semenjak pondok ini berdiri. Dan semenjak saat itu belum ada santri. Nah, dan semuanya seleksi alam kan gitu. Semuanya seleksi alam. Dan saya perhatikan semua guru-guru yang hadir ila hadzal ma'had itu wallah mukhlisina lahuddin hunafa. Mereka tulus hatinya. Tadi sempat di motor ngobrol dengan Kang Yasin, dia bilang, Kak, saya ini lagi belajar apa sih? Belajar untuk menata hati. Di saat ketika saya kuliah dan sebelum saya diajak oleh kakak ke pesantren, saya itu glamor hidupnya. Maksudnya gimana? Banyak kesenangan dunia yang kemudian saya, ya artinya glamor lah, uang itu hambur-hamburan. Di saat masuk ke pesantren, kebahagiaan dan kesenangan yang biasanya dia dapatkan ketika kuliah itu ternyata dia tidak dapatkan di sini. Dia bilang apa? Lagi nata hati, Kak. Ya bagus, saya bilang. Butuh berapa tahun sih nata hati? Tergantung orangnya, saya bilang. Ada orang itu nata hati kadang bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang seumur hidup. Nata hati itu bisa seumur hidup sih. Nah, makanya kenapa saya katakan kepada kalian, adik-adikku jangan pernah tinggalkan ngaji ya. Sebab salah satu untuk menata hati itu wasilahnya lewat ngaji. Kenapa para ulama itu diperintahkan, dianjurkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab apa? Adabul Alim wal Muta'allim, disuruh apa? Mutola'ah, mudzakarah, taklikon, disuruh banyak logatan, disuruh banyak baca kitab dan sebagainya untuk mengingatkan diri. Termasuk wallah ketika saya baca kitab Adabul Alim wal Muta'allim bukan ngajarin antum semua. Justru ini menjadi apa? Menjadi buat saya pribadi. Kadang-kadang kalau udah ngelihat ada sesuatu yang aduh, iya jangan diamalkan ke orang. Keringat bahasa apa? Keringat bahasa, aduh ini belum diamalin ya Allah. Sampura. Kadang-kadang istighfar sendiri, waduh hati. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Oh mau baca Bidatul Hidayah, lebok bisa. Bedak. Begitu harus seperti itu, terus ditahan. Sampai kapan? Ya, jangan pernah bosan. Capek, nggak apa-apa. Lebih baik capek di dunia daripada capek di akhirat. Dia kan, gitu ya. Jadi khidmat dalam agama, khidmat kepada ulama itu dengan berbagai macam cara. Tidak mesti harus ngajar saja. Ini pola pikir ya. Saya khawatirnya masalahnya begini. Sekarang begini deh. Dengan setelah kita belajar Adabul Alim wal Muta'allim, setelah ini apa yang dirasa? Siap ngajar? Setelah membaca kitab ini Adabul Alim wal Muta'allim, Bidatul Hidayah, bahkan nanti ada sesuatu yang lebih serem bahasanya bahasa lebih serem. Saya nyoret, ketika nyoret taklik, saya masuk golongan ini apa enggak ya? Yo, Astagfirullahaladzim. Mikir aja. Itu berat. Seperti halnya kemarin saya katakan, jadi seorang guru itu ternyata berat. Jadi orang alim itu ternyata berat banget ya. Makanya udahlah saya meletakkan, saya bukan orang alim. Saya mas santri. Berat. Berat. Saya ngambil contoh dari siapa? Abu Yamoh. Beliau dipanggil sosok Abuya, Syekhul Masyayikh. Tapi beliau selalu mengatakan, orang mas santri. Atas kelas Abuya Muhammad tadi, ngecaplah santri. Kamu kurang. Ayo orang sah. Santri kita balik, kayak ibu santri lagi. Kalau model santrinya seperti Abuya Muhammad tadi, ayo orang sah.
Aduh, tuh kan keringat dingin. Keringat dingin sih. Udah ngomongin hal-hal seperti itu gitu. Kenapa khawatir? Ya Allah, gitu ya. Tetap kita mah sebagai santri khidmat ke ulama, khidmat ke agama. Saya sampaikan tadi dengan ke Kang Yasin juga, saya katakan begini. Bismillah. Apapun yang kita lakukan kalau karena Allah, jalan. Sekalipun memang nggak ada dan nggak punya sama sekali, dunia kita nggak punya, nggak apa-apa sih, jalan aja. Insya Allah makan minum mah ada aja. Dari mana? Allah yang ngasih makan. Caranya gimana? Caranya Allah. Tapi kan Kak, nggak usah pakai tapi. Kalau kita sudah yakin ke Allah, nggak usah pakai tapi-tapi. Kalau kita iman kepada Allah, tapi masih pakai tapi dan tapi, maka keimanan kita masih setengah. Berarti kita jauh dari kata beriman kepada iya Allah. Serem ya. Serem ya. Nanti terusin aja dulu ya. Terusin. Dan diulang-ulang. Diulang-ulang kitab ini ya. Buat semuanya. Kitab ini diulang ya. Adabul alim wal mutalim diulang-ulang. Dibaca lagi, dibaca. Pengingat. Makanya sing lomba coretan. Khawatir nanti takut ada yang enggak tahu maknanya apa kan. Ya. Oh. Atau dibikin ringkasan sama kalian. Apa yang sudah dijelaskan diringkas. Biar nanti jadi bacaan kamu. Oh boleh Ustaz. Ya boleh aja. Kan buat pribadi kamu sendiri itu mah. Ya, bukan untuk disebarkan ke orang lain. Buat pribadi aja. Bikin catatan kecil. Disadur kitab ini. Kemudian diringkas. Pakai bahasa apa? Bahasa Inggris boleh. Bahasa Jepang boleh. Serah itu. Nggak mesti harus ngikutin kata-kata bahasa yang ada di sini. Tidak mesti harus pakai bahasa Arab. Di bahasa Indonesia kan saja. Atau bisa bahasa Sunda yang pakai bahasa Sunda. Gitu ya. Hilang tuh. Mana? Wa yusqitul asmah. Dan menjatuhkan, menggugurkan martabat. Wala yudarrisu waqta ju'in wa atshin syadidaini. Dan tidak pula yudarrisu mengajar sebuah alim waqta ju'in di waktu lapar, wa atshin dan waktu haus, syadidaini yang sangat keduanya. Auhamin atau dalam keadaan cemas. Au godobin atau dalam keadaan amarah. Au nuasin atau ngantuk. Bahaya kalau lagi ngantuk ngajar. Ya. Jadi hadirin hadirat gimana? Aduh. Jadi gini ya. Apa? Gitu. Jangan sampai ngantuk ketika ngajar, bahaya. Ya, kalau lagi nyoret ngantuk wajar lah. Ya nggak apa-apa, sok aja tidur. Tapi nanti ada tandiran dan peringatan bagi saya. Untuk apa? Untuk membangunkan. Di sini ada. Jadi balance ya. Iya. Sok silakan tidur. Enggak maksa. Tapi nanti ada saatnya harus membangunkan. Makanya atuh di awal sampai ke akhir hes baik atuh. Atau coretan beren kitab lagi bersih, suci. Tanpa noda. Daya. Au fi halin barodin mu'limin, atau di waktu atau keadaan barodin dingin, mu'limin banget. Sekarang kan panas ya? Panas ini mah. Panas. Au harin atau panas muz'ijin yang berlebihan. Sedang ya? Sedang. Dingin kagak, panas kagak. Wah, sedang.
Nggak kebayang itu kalau yang ada di mana daerah dekat pantai kan panasnya luar biasa, panas pol kan. Terus nggak belajar-belajar gitu karena nggak boleh. Ayo disesuaikan kondisi masing-masing. Kalau panas gue pasang juga nanti AC nih. Panas emang. Pasang juga nih AC. Lah pasang AC nanti gak dipakai-pakai. Angger ketirisan di dia. Angger tiris. Wa yajlisu barizan li jami'il hadirin. Nah ini kudu nih. Dan duduk siapa alim barizan halnya nampak li jami'il hadirin pada semua para hadirin. Jadi jangan ngumpet. Kiainya mana? Itu di belakang. Waduh, kiainya nggak kelihatan. Kiai itu di depan. Wal yukir afadilahum bil ilmi awis sinni awis silahi awis syarafi, dan hormatilah siapa alim afadilahum para pemuka hum daripada para hadirin, bil ilmi karena ilmunya, awsinni atau umurnya, awsilahi atau kebaikannya, aw asyarafi atau kemuliaannya. Misalnya ternyata ada ulama-ulama yang lain yang ikut hadir, maka dipersilahkan untuk maju ke depan juga, membersamai siapa? Membersamai alim itu sendiri. Kemudian ya, alim itu juga harus menghormati orang-orang yang mulia juga. Aduh, kemana lagi? Keluar mau tidur. Nggak jelas. Tadi kesini mau ngapain? Hah? Mau kopi nggak? Mau kopi nggak? Nggak, rokok. Bukain. Mana itu? Wa yarfa'hum ala hasabi taqdimihim fil imamati, dan mengangkat hum pada afadilahum ala hasabi taqdimihim sekira mendahulukan mereka fil imamati dalam menjadi imam. Jadi kalau ada orang yang mulia juga, jangan ujuk-ujuk mikir saya aja yang jadi imam. Jangan, lebih mendahulukan yang lain. Monggo pangersa, silakan pangersa, silakan anjengan gitu. Jangan awas saya aja yang jadi imam ya. Waduh, sombong banget. Ya. Wa yatalattaf, dan berlaku lemah lembut bil baqin kepada yang lain. Jangan yang mulia-mulianya saja yang dihormati, tapi juga yang lain pun dihormati. Berlemah lembut. Wa yukrimhum bi husnil kalami wa talaqatil wajhi, dan memuliakan siapa alimhum kepada mereka afadilahum, dan bil baqin bi husnil kalami, dengan sebagus-bagusnya ucapan, wa talaqatil wajhi, dan wajah yang berseri-seri, senyum. Jadi ulama, jadi seorang alim harus banyak senyum, jangan banyak baut. Senyum. Dalam suka dan duka, seorang alim itu harus banyak senyum. Gimana senyumnya? Wa husni mazidil ihtiram,
Ya, dan bagusnya memperbanyak al-ihtiram, penghormatan kepada orang lain. Wa yaqumu li akabiri ahlil islami, dan berdiri siapa alim li akabiri ahlil islami pada para pemimpin-pemimpin ahlil islami, penduduk Islam. Ya. Ya boleh nanti ketika ada Pak Prabowo datang ke Darul Furqon, para alim ulama yang ada di Darul Furqon ya berdiri untuk dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati para pemimpin. Ya, penghormatan ala sabilil ikrami, atas dasar kemuliaan. Apalagi kalau para pemimpinnya sangat dicintai oleh rakyatnya, ya, sangat dicintai, sangat disayang sama rakyatnya. Kenapa? Karena kinerjanya bagus, amanah, adil, banyak membantu masyarakat. Nah, doakan ini Pak Gubernur, ya, Pak Deddy Mulyadi, mudah-mudahan dikasih kekuatan sabar dan juga bisa amanah. Dan sejauh ini, selama ini kami perhatikan, kami lihat Pak Deddy Mulyadi luar biasa dalam sisi kinerjanya, bagusnya luar biasa. Bagus, kita dukung. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang bagus, pemimpin yang jujur, amanah, ya, maka silahkan, wajib bagi kita untuk memuliakan dan menghormatinya. Bagus, luar biasa. Bagus. Pangkas, daing mah. Pangkas. Luar biasa banyak yang dipangkas. Bahkan gebrakannya Pak Deddy Mulyadi ada pemutihan untuk motor-motor yang belum bayar pajak. Iya. Nah, dengar-dengar saya juga benar apa enggaknya wallahu a'lam. Tapi dengar tadi juga iya katanya benar. Dari mulai tahun 2025. Jadi tahun kebelakangnya dianggap lunas, tidak ada pajak. Gagah itu. Saya juga baru dengar aja ya, karena saya belum lihat realnya, belum lihat seperti apa. Tapi itu gebrakan luar biasa. Study tour setiap sekolah tidak diperkenankan. Kemudian sekolah-sekolah tidak boleh ngatur uang bos. Gagah kan? Kenapa? Karena kata Pak Deddy Mulyadi, biarkan fokus para dewan-dewan guru itu fokus untuk mengajar, bukan fokus untuk dokumen. Cakep, itu yang saya inginkan. Karena kebanyakan hari ini guru itu akhirnya nggak ngajar gara-gara banyak dokumen yang harus diselesaikan. Ruwet yang pada iya. Ya, doakan Pak Deddy Mulyadi. Ya, sing soleh, sing amanah. Amin ya robbal alamin. Gak perlu kemudian kita bertanya-tanya, sholatnya kayak gimana? Lewong, sholat ditanya-tanya kayak gimana? Wong kita sholat aja belum tentu khusyuk. Iya kan? Yang terpenting kita akui dan kita percaya beliau satu, hamba Allah. Yang kedua, mudah-mudahan taat kepada Allah. Ya, udah kita mau husnudzon, Islam, udah gitu. Husnudzon apa? Islam. Udah bersyahadat sama aja. Ya urusan sholatnya kayak gimana, ngapain kamu ngurusin sholatnya orang lain? Wong sholat sendiri aja belum beres. Sholatnya kita aja masih ingat pakaian. Sholatnya kita aja masih ingat masih mikirin uang gak punya. Segala macam. Ini ngurusin sholat orang lain. Pikirin aja badan sendiri untuk urusan ibadah. Ya, selama masih lurus-lurus aja gak masalah. Ini kan hilang maning. Wa yaltafitu ilal hadirina iltifatan qasada bihasabil hajati. Wa yaltafitu, dan menoleh siapa alim ilal hadirina kepada para jamaah
iltifatan halnya menoleh dengan satu kali tolehan apa? Tolehan, lirikan. Dengan sekali lirikan saja. Qasoda bermaksud siapa? Alim bihasabil hajah, sekira butuhnya saja. Jangan terus-terusan gitu melototin orang. Enggak perlu. Ya, lihat sedikit sebentar, balik lagi ke kitab gitu. Apalagi melototin Yasir, jadi melototin. Jadi gitu ya. Nanti khawatir Yasir bingung. Ada apa dengan saya? Saya ditarik dari tadi pelototin terus. Wa yakhussu man yukallimuhu aw yas'aluhu bimazidi iltifatin ilaihi. Wa yakhussu dan menaruh perhatian yang sangat panjang amat. Ya udah kalau biar pendek. Dan mengkhususkan siapa alim, itu pendeknya tuh. Dan mengkhususkan siapa alim man terhadap orang yang yukallimu berbicara siapa manhu pada alim. Jadi kalau ada yang bicara, perhatikan. Yang bingung itu kalau kanan ngomong, kiri ngomong, oh bingung tuh. Dan itu sering terjadi. Ini ngomongnya gimana? Ini ngomong juga, ya gimana? Ini gimana? Ya gimana? Nah ini juga yang ngomong harus perhatikan juga. Kalau ada yang ngomong, usahakan agar orang lain tuh berhenti dulu berbicaranya. Ya, kasihan Kiai, Pak. Jadi gini, Ustadz Kiai, tapi kan, gimana? Ini ngomong, yang belakang ngomong juga, gimana? Wah, repot itu jadi Kiai itu. Makanya yang ngajak ngobrolnya pun harus apa? Harus perhatikan. Tunggu orang lain selesai berbicara. Au yas'aluhu atau bertanya siapa sih manhu pada alim bimazidi iltifatin lagi dengan sangat perhatian ilahi kepada man yukallimuhu wa au yas'aluhu wa ikbalin alaihi dan konsentrasi alaihi kepada man. Wa in kana sagiron sekalipun karena ada siapa sih man sagiron bocah cilik awadian atau orang rendah. Pokoknya nggak boleh nganggap orang rendah, semuanya sama. Ya. Jangan beda-bedakan orang, titip ya. Tidak ada perbedaan. Inna akramakum indallahi, yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Pertanyaan, siapa yang paling bertakwa? Mau ngaku? Kalau ngaku bukan bertakwa. Nggak ada yang, intinya sama semua. Sama. Fa'in fa'inna tarkadzalika eta min af'alil mutakabbirin. Fa'inna maka sesungguhnya tarka meninggalkan dzalika hal itu. Mana? Tidak melirik kepada orang yang bertanya, tidak melirik kepada orang yang berbicara. Maka min af'alil mutakabbir itu bagian dari pekerjaan-pekerjaan orang-orang sombong. Wa yuqaddimu ala syuru'i fi tadrisi qira'ata syai'in min kitabillah wa yuqaddimu dan mendahulukan siapa alim ala syuru'i untuk memulai fi tadrisi di dalam pengajarannya alim qira'ata akan membaca syai'in sesuatu min kitabillah dari kitab Allah Subhanahu wa taala tabarrukan halnya mengharap berkah wa tayammunan dan berharap kebaikan. Tuh. Baca apa? Baca surah Al-Fatihah. Nah, kita sudah kan di awal ketika membuka kitab ini kita awal dengan baca basmalah, Fatihah, sholawat, kemudian mendoakan para ulama. Nanti di akhir pun kita akan doa lagi seperti itu. Ya, apa tujuannya? Tabarrukan. Makanya santri mah kadang-kadang yang dicari akhir, depan sama akhir, Pak.
Itu santri mah, karena depan itu ada berkah. Tabarukannya ada di sana tuh, sama akhirnya Pak. Itu ada kisah santri ini ngajinya juara, jarang santri dia ngaji. Paling ngaji itu depan, belakang ngajinya, depan sama belakang. Depan ketika ngawal-ngawal dia ngaji, ketika belakang ngaji, ketika mau khataman. Ternyata jadi kiai Pak. Jangan ditiru. Allah itu mentakdirkan orang itu beda-beda, Pak Haji. Oh kalau begitu, udah awal sama akhir aja kalau gitu. Ada ngaji kena. Mending takdirnya sama kayak begitu. Kalau enggak gimana, Ferguson? Jangan diikutin. Wa yad'u aqibal qiraati li nafsihi walil hadirin walisairil muslimin, dan berdoa siapa alim aqibal qiraati setelah membaca sesuatu daripada kitab Allah, entah itu baca Al-Fatihah, baca Qulhu, baca Falak, An-Nas, ataupun baca surah Yasin, ya. Li nafsihi, ya. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, agar mendapat apa? Untuk mendapatkan keberkahan untuk dirinya, walil hadirina, dan untuk para jamaah, walisairil muslimi, dan untuk semua umat muslim, waliwaqifi makanihi, dan orang yang duduk, ya, atau diam, makanihi, pada tempat majlisnya alim. In kana fi madrasatin waliwaqifin, dan bagi orang yang mewakafkan. Waliwaqifin, dan bagi orang yang mewakafkan makanihi, tempatnya, didoakan. Ini kan alhamdulillah ya, pondok kita ini ada apa? Ada tanah wakaf, bangunan wakaf. Kita doakan nanti di akhir, ya, kita doakan mudah-mudahan para pewakaf itu diberikan keberkahan dalam hidupnya, istiqomah dalam ibadahnya, dan kemudian digolongkan menjadi orang-orang yang tergolong orang-orang baik di mata Allah. In kana, jika ada siapa si alim fi madrasatin, di dalam sekolah, mauqufatin, yang diwakafkan sekolahnya, au nahwiha, atau lain sebagainya. Sebagai apa? Jazaan li husni fi'lihi, sebagai balasan, imbalan li husni fi'lihi, pada kebaikan fi'lihi, perbuatannya wakif, seorang wakaf. Wa tahsilan li qasdihi, dan wa tahsilan li qasdihi, dan untuk menghasilkan li qasdihi, pada maksudnya wakif. Kita doakan apa maksudnya, keinginan hajatnya para wakaf, apa keinginannya, mudah-mudahan hasil. Amin ya rabbal. Summa yasta'idu billahi minasyaitonir rajim, kemudian meminta perlindungan siapa alim billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Wa yusammillaha, dan menyebut siapa alim Allah, kepada Allah taala, wa yahmaduhu, dan memuji siapa alimhu, kepada Allah, wa yusolli, dan membaca salawat siapa alim ala nabi, kepada baginda Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan para sahabatnya baginda Nabi Muhammad, wa yatarabba, tafa'ala yatafa', wa yatarabba, dan memohon ridho siapa alim an a'immatil muslimin, kepada para pemimpin umat Islam, ya. Minta apa? Minta ridhonya, sebagaimana guru-guru kalian sebelum pada akhirnya mendirikan pondok ini juga meminta izin kepada guru-gurunya. Mudah-mudahan pondok ini berkah gitu. Wa in ta'addadatid durusu, ya, qaddamal asrafa fal asrafa wal ahamma fal ahamma, wa in ta'addadat,
Jika ta'addadat berbilang banyak apa ad-durus, pelajaran-pelajaran, qaddama maka mendahulukan siapa alim al-asrafa pada pelajaran yang paling dibutuhkan, paling mulia, fal asrafa kemudian paling mulianya lagi. Jadi ambil yang penting-penting dulu, wal ahamma fal ahamma, dan yang penting kemudian yang lebih penting. Mana yang lebih penting, mana yang lebih dibutuhkan. Mana contohnya? Oh, anak-anak kelas 1 ini baca Qur'annya masih acak-acakan. Oh, berarti yang dibutuhkan untuk kelas 1 apa? Baca Qur'an. Jadi jangan langsung dilempar balago lagi. Yang ada Quran nggak masuk, balago nggak masuk, begitu ya. Orang baru masuk pesantren langsung disodorkan mantik Sulamul Munawwarah, waduh, bisa gojinya langsung disodorkan, al mantik al Ibrahimi langsung disodorkan. Naon dia cek kelas 1 teh. Makanya yang namanya ngajar atau belajar itu tadarrujan, bertahap, begitu. Sepakat? Fayuqaddimu kemudian mendahulukan siapa alim tafsirul Quran pada tafsir Al-Quran. Kalau di kita apa? Tarjamah, ya kan? Apa tuh contoh satu ayat? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Kalau kita mungkin tarjamah, ulama dulu mah tafsir Quran, Pak. Yang pertama itu tafsir Quran. Lah macam kita ngeluningan das, Pak. Summa al hadisa kemudian hadis, ya riwayat-riwayat ya diajarkan. Mana contohnya? Man salaka tariqan sahalallahu lahu ilal jannah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ada dalam riwayat yang pakai yassarahu lahu. Hadis-hadisnya diajarkan. Nanti naik lagi baru ngaji kitab diroyahnya. Ya. Bagaimana cara menentukan bagaimana kita mengetahui hadis ini sahih, apakah hasan, apakah dhaif, apakah maudhu, apakah mursal, apakah mauquf, marfu, ya kan? Dan itu dipelajari. Atau hadis itu munqati dan sebagainya. Summa usuluddin, kemudian usuluddin, mana mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah, ya kan, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Tuh makanya di awal kita belajar apa? Aqidatul awam. Dilanjutkan dengan kitab apa? Al-Aqaidud Diniyah. Terus dilanjutkan lagi dengan ilmu tauhid. Dilanjutkan lagi dengan tijan. Gitu. Dan selanjutnya nanti umul barohin. Summa usul al-fiqih, kemudian usul fikih. Tuh, diawali kalau di kita apa? Diawali dengan kitab Mabadi Awaliyah. Nah, Mabadi Awaliyah ini hampir serupa isinya dengan apa? Kitab Waraqat. Ya, di pondok yang lain menggunakan Waraqat, di kita pakai Mabadi Awaliyah. Naik lagi kitab As-Sulab, naik lagi kitab Al-Bayan. Terus seterusnya Waraqat, Al-Luma, Ghayatul Wusul, kemudian Jamul Jawami, pelajari. Nah, mudah-mudahan diberi faham. Ruwet tak dijahit namanya belajar ya ruwet, pusingnya wajar pusing, ya kan? Yang nggak pusing belajar apa? Belajar cerita apa? Pusing. Yang pusing dalam cerita itu apa? Ngafal tanggal. Ngafal tanggal. Usul fikih ruwet bila usul fikih kalau nggak dibarengi dengan ilmu nahwu ruwet, Pak. Usul fikih itu kalau nggak pakai ilmu nahwu ruwet. Belajar kaidah fikihiyah, kaidah dipelajari. Nanti kalau sudah mutabahir silakan beli buku-buku usul fikih.
Apa aja nanti untuk apa? Untuk bahan baca. Mudah-mudahan nanti saya dikasih banyak rezeki buat beli kitab nih. Amin gitu. Karena cita-cita terbesar Asna saya itu pengen punya perpustakaan biar hidup saya itu nggak keluar rumah, di rumah aja baca kitab Bayus Konon lah. Ruwet, pusing. Iya, banyak keluar-keluar tuh kadang-kadang pusing, komoh, nemuin kayak macam-macam satria mah terus. Ruwet urip. Enggak, saat ini mau bercanda aja sedikit serius. Summa kutubal madhabi, kemudian kutu-kutunya madhab, kitab-kitabnya kitab-kitabnya madhab, kitab-kitab madhab ya. Mana contohnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Al-Madahibul Arba'ah ya. Untuk dasarnya apa? Kitab Bidayatul Mujtahid. Itu dasar tuh. Dasar pertama untuk membaca apa? Untuk membaca kitab Al-Madahibul Arba'ah. Kemudian baca lagi kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ini saran ini. Kalau bagi teman-teman yang suka dengan perbandingan mazhab, silakan baca kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Majleb banget. Dan tapi harus teliti bacanya ya. Nanti kitab itu ada 8 jilid, ya tergantung dari sisi percetakannya, ada yang 10 jilid, ada yang 8 jilid, dan terjemahannya juga sudah ada tuh. Terjemahannya nggak tahu berapa ya? Berapa jilid ya? 10. Ya segitulah. Ya segitu jilid lah. Yang setahu saya, yang saya pernah lihat dari punya kiai itu 8 jilid. Itu ketika kami baca, Masya Allah, luar biasa. Wah, Allahu Akbar deh pokoknya. Keren banget itu kitab. Satu masalah itu dibahas dengan rinci luar biasa. Siapa yang mengarangnya? Ya apa, Syekh Wahbah Zuwaili. Itu ulama dari Mesir. Hebat banget. Allah yarham. Dan sekarang menjadi banyak dipegang, menjadi patokan ulama-ulama di Indonesia sekarang. Ya, ini ulama kontemporer. Wahbah Zuwaili itu ulama kontemporer. Bukan orang-orang yang hidup di zaman sahabat dan bukan di zaman tabi'in, tapi di zaman-zaman ya puluhan tahun yang lalu. Belum sampai ratusan tahun yang lalu, masih puluhan tahun yang lalu. Baru sekarang ini makanya ulama kontemporer. Tapi keren, luar biasa itu. Allah yarham. Ya, mudah-mudahan beliau banyak memberikan manfaat kepada kita. Dan mudah-mudahan beliau di alam kubur diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kecepatan ilmunya nih. Amin. Dan itu kalau baca kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu kudu pelan-pelan ya, kudu pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Nanti yang penting dicatat. Buat pribadi aja, enggak perlu buat memahamin orang, enggak, buat pribadi aja. Biar nanti ketika ada yang punya cara sholatnya seperti ini, seperti itu, kita sudah tahu ini dari anu. Dan tapi tetap kita harus berpegangan pada satu madzhab. Biar apa? Biar enggak rancu dari sisi ibadah. Ngono ya. Summa, kemudian nahwu itu di terakhir. Kenapa? Karena nahwu itu dianggap apa? Ruwet. Enggak sih, enggak pakai wuk bagi, enggak. Ruwet biasa aja, ruwetnya jangan ruwet. Wa yuhtamu, diulang. Wa yahtamu ad-darsa bi kutubin raqaiqa. Dan menutup siapa para alim ad-darsa pada pelajaran dikutubin raqaiqa dengan kitab-kitab yang tipis. Apa tujuannya? Liyufida, agar memberi manfaat al-hadirin kepada seluruh jamaah ya. Akan tathhirul batini, pada penyucian batin. Kok bisa dianggap penyucian batin? Ya begini maksudnya. Kalau kita mempelajari kitab-kitab yang besar-besar, terkadang ada egois dan sombong ketika kita mempelajari kitab-kitab yang besar. Dan nanti ditutup dengan kitab-kitab yang kecil. Maksudnya apa? Biar kita kembali bahwa ternyata kitab kecil pun jangan sembarangan. Kitab kecil ini cabai rawit. Ini kitab Bidayatul Hidayah. Kecil, tipis, nyentil banget. Nah, itu maksudnya untuk tathhirul batin.
wa yasilu fi darsi ma yanbaghi waslu wa yaqifu fi mawadil waqfi wa munqati'il kalam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Stop dulu. Jeda dulu ya. Jeda dulu.